warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Friska Agustinarza, NIM 2021141010, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Literasi Digital, Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan membahas materi tentang meningkatnya seksual harassment di dunia digital. Sexual harassment atau pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderita fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Pelecehan seksual bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, baik di kendaraan umum, di sekolah, di lingkup kerja, dan di tempat lainnya, bahkan melalui media sosial. Artinya, tanpa harus bertemu, si pelaku dapat menyalurkan perbuatan kejinya tersebut. Pelecehan seksual di dunia digital. Pelecehan seksual di dunia digital adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, baik platform tertutup ataupun terbuka, seperti di smartphone, laptop atau komputer, tablet, dan PDA atau personal digital assistant. Selanjutnya adalah bentuk pelecehan seksual di dunia digital. Yang pertama ada spamming. Spamming merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online dalam bentuk komentar yang tidak pantas, biasanya muncul di DM Instagram maupun komentar. Yang kedua adalah pelecehan visual. Pelecehan visual biasanya dengan mengirimkan gambar, GIF, meme atau video tidak pantas ke akun pribadi korban. Yang ketiga adalah akun palsu. Biasanya digunakan untuk melecehkan bahkan menipu yang merugikan korban karena menggunakan data pribadi korban. Yang keempat adalah pelecehan verbal atau non-fisik, yakni dengan mengirimkan kalimat tidak pantas ke akun pribadi. Yang kelima adalah doxing, yaitu dengan menyebarkan data pribadi, seringkali dalam bentuk screenshot atau tangkapan layar berupa obrolan kalimat mesra. Dan yang terakhir adalah sexting. Sexting adalah pengiriman dan penerimaan gambar sugestif dan eksplisit di mana terjadi pertukaran dan penyebaran gambar seksual dari satu ponsel ke ponsel yang lainnya. Selanjutnya adalah penyebab pelecehan di dunia digital. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan, yang kedua ada kurangnya pengawasan dari orang tua, yang ketiga adalah rendahnya tingkat kesadaran dalam penggunaan media sosial secara bijak, dan yang terakhir adalah kebebasan pengguna untuk mengekspresikan dirinya di media sosial mulai dari model pakaian, lukisan, hingga jepretan tentang makanan sehari-hari. Selanjutnya adalah bagaimana dampak dari pelecehan seksual tersebut. Yang pertama ada gangguan makan, yang kedua ada disosiasi atau upaya menarik dan melepaskan diri, yang ketiga ada vaginismus, membuat otot-otot vagina jadi mengejang dengan sendiri saat sesuatu masuk, baik ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Yang keempat ada RTS atau Red Traumatic Syndrome, merupakan dampak negatif pada korban pelecehan seksual yang umumnya dialami perempuan, biasanya cenderung merasa mudah gemetar, mual, nyeri di sekujur tubuh, infeksi kandung kemih, hingga penyakit kelamin menular. Yang kelima ada depresi. Depresi adalah dampak negatif yang paling banyak dialami korban pelecehan seksual. Entah secara jangka pendek atau jangka panjang, depresi pada dasarnya merupakan keterampilan naluriah manusia untuk mengatasi masalah melalui cara menghindar dan cenderung menyalahkan diri. Yang keempat ada dyspareunia, terjadi ketika timbul nyeri selama berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada HSDD atau Hypoactive Sexual Desire Disorder, merupakan kondisi medis yang menandakan seseorang punya hasrat seksual rendah. HSDD adalah satu dari sekian dampak negatif pelecehan dan seksual abuse secara fisik. Akibat hasrat seksual rendah, korban bisa saja enggan melakukan kegiatan seksual lagi dengan pasangannya. Apa saja peran dari guru bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah model program konseling yang dapat diberikan. Yang pertama ada The Dynamic of Sexual Abuse. Konseling ini difokuskan pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku dan bukan korban. Yang kedua adalah Survivor atau Self-Esteem. Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan menghadapi masalah kekerasan seksual. Yang ketiga adalah Protective Behaviors Counseling, melatih
untuk menguasai keterampilan, mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan umur. Yang keempat adalah feeling counseling. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Dan yang terakhir adalah kognitif terapi atau mengintervensi pikiran-pikiran negatif. Bagaimana pencegahan pelecehan seksual bagi guru BK? Yang pertama adalah membuka kebebasan yang seluas-luasnya pada anak untuk bercerita. Yang kedua, konselor menjadi teman berbagi yang nyaman bagi anak untuk hal apapun. Yang ketiga adalah hubungan antara konselor sekolah dengan siswa harus terbangun dengan baik. Yang keempat adalah memberikan pendidikan seks sejak dini kepada siswa. Yang kelima adalah membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada anak, seperti memberi hadiah, berperilaku baik, dan sebagainya. Yang keenam adalah konselor memberikan layanan bimbingan kepada seluruh siswa untuk asertif terhadap siapapun yang bersikap tidak sopan atau tidak pantas. Dan yang terakhir adalah konselor mengajarkan mengenali perilaku grooming. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.